Hari ini dalam program Life Unlimited, kita akan masuk dalam episode terakhir series pelajaran hidup. Siapa yang kita akan pelajari hari ini? Kalau mau tahu, mari kita masuk bersama-sama dalam program Life Unlimited. Welcome back kepada semua pemirsa Life Unlimited. Saya Susan Hoover, senang sekali kita bisa jumpa setiap minggu hari ini di channel ini, jam ini. Dan kita akan belajar bersama-sama di program Life Unlimited ini. Nah, seperti saya katakan tadi dalam intro bahwa ini adalah episode yang terakhir dalam series yang kita ada belakangan ini, berapa bulan ini. Kita ambil pelajaran hidup dari begitu banyak orang. Kita ada belajar itu dari Paulus, dari Esther, dari Daud, dari Musa. Kemarin itu dari Dorcas, Tabitha. Ya, dari begitu banyak orang. Dan hari ini juga kita akan ambil pelajaran dari seseorang perempuan. Hidupnya ditransformasikan Tuhan dengan luar biasa. Wow, saya berharap hari ini benar-benar akan menjadi inspirasi yang luar biasa bagi setiap orang pemirsa. Tapi sebelum kita masuk pelajari pelajaran hidup yang terakhir, mari kita dapat terima kesaksian. Sepanjang program ini akan ada nomor WA, social media yang lain-lain. Tapi kalau mau hubungi kami ada nomor WA, ada call center. Boleh hubungi kami dengan semua permintaan doa, pertanyaan, dan yang lain-lain. Ada tim yang siap untuk melayani. Kemarin itu saya terima ada kesaksian. Ini dari seseorang di Kalimantan Selatan. Nah, berkata kemarin meminta doa untuk ayahnya yang sakit kepala dan muntah-muntah dan nggak bisa makan sama sekali. Puji Tuhan, ini beberapa hari kemudian kasih kabar kalau ayahnya sudah pulih dari sakitnya. Katanya juga, Tuhan Yesus sangat baik dan luar biasa kasih-Nya. Amin. Saya setuju dengan pemirsa yang luar biasa ini dari Kalimantan Selatan. Saya setuju sekali. Semuanya karena Yesus itu baik. Dan kasih-Nya sangat besar bagi kita. Jadi kalau ada yang sakit, ada yang lagi mengalami sesuatu dan perlu mujizat, setelah program ini hubungilah kami. Dan ada juga social media, mungkin mau ikuti dan gabung dalam pelayanan kami. Ikuti juga social media dan call center yang ada supaya kita bisa berjalan bersama-sama, belajar bersama-sama. Dan hari ini, siapa yang kita akan pelajari? Apa yang kita akan lakukan bersama-sama dalam program Life Unlimited hari ini? Daripada saya ceritakan siapa orangnya dari kursi di sini, lebih baik ikut saya ke kotanya. Betul, kotanya yang di Israel. Ikuti saya dalam video yang singkat ini. Pernah dengar nama Maria Magdalena? Memang ada berapa orang Maria yang ikut Yesus. Ada Maria, itu ibunya Yesus. Ada Maria yang saudarinya dari Marta. Dan ada namanya Maria Magdalena. Nah, Magdalena itu datang dari kota ini, dari tempat ini. Yang dulu itu adalah Magdala. Jadi artinya Maria dari Magdala, itu namanya Maria Magdalena. Nah, kalau saya datang ke tempat ini, Magdala bisa lihat di belakang saya masih ada sisanya yang ditemukan dari kota ini yang sudah ribuan tahun yang lalu. Wah, sangat luar biasa. Nah, bayangkan saja Maria Magdalena datang dari kota ini dan kalau kita lihat kisah hidupnya, itu adalah teladan, itu adalah contoh bagaimana Yesus bisa benar-benar ubahkan seseorang dengan luar biasa. Hal yang pertama kita tahu dari Maria Magdalena adalah Yesus usir 7 roh jahat dari dia. Jadi bayangkan saat dia datang pertama kali kepada Yesus, dia adalah orang yang hancur, dia adalah orang yang penuh dengan roh jahat, mungkin orang gila. Kita anggap orang itu mungkin tidak punya masa depan sama sekali. Tapi yang terakhir yang kita lihat dari dia adalah apa? Bukan saja dia menjadi pengikut Yesus yang sangat setia, yang sangat luar biasa, tapi bahkan dia adalah satu orang yang Yesus percayakan
kabar kebangkitannya untuk pertama kali. Maria Magdalena itu adalah orang yang sangat luar biasa yang dipakai oleh Yesus. Bahkan orang yang dipercayakan untuk membawa kabar kebangkitan kepada murid-murid yang lain. Seseorang yang begitu dekat kepada Yesus, seseorang yang begitu luar biasa. Jadi bisa lihat, hidup yang diubahkan dari orang yang mungkin dulu gila, begitu hancur, bisa menjadi orang yang begitu dipakai Yesus dengan luar biasa. Sampai hari ini kalau dengar namanya Maria Magdalena, masih pikir, wow, itu wanita yang sangat luar biasa. Dan saya percaya kalau Yesus bisa lakukan itu kepada Maria dari Magdala, dia bisa lakukan itu juga bagi hidupmu. Baru tahu ya, itu Maria Magdalena ternyata dari kota Magdala. Makanya namanya adalah sebenarnya Maria dari kota itu. Dan sudah saya deskripsikan dalam video singkat ini. Sudah saya kasih gambaran dari hidupnya Maria Magdalena. Dia dari awalnya seorang yang penuh dengan roh jahat, sampai akhir hidupnya dikasih penghargaan yang luar biasa. Jadi saya mau katakan kepada semua pemirsa Life Unlimited hari ini, ada harapan bagi hidupmu. Tidak ada hidup yang terlalu hancur. Tidak ada hidup yang terlalu rusak. Tidak ada hidup yang terlalu masuk dalam dosa yang tidak dapat diselamatkan Tuhan. Siapapun kita, sehancur-hancurnya seperti Maria Magdalena, Tuhan bisa ubahkan. Tuhan bisa bekerja dengan luar biasa, menjadikan kita sesuatu yang indah, menjadikan kita sesuatu yang penuh kemuliaannya. Seperti Maria Magdalena. Apa yang saya saksikan dalam video singkat itu, semuanya dari satu ayat. Markus 16 ayat ke-9. Nah, ini adalah seperti kesimpulan ya dari video singkat tadi, atau kesimpulan awal dan akhir hidupnya Maria Magdalena. Dari Markus 16 itu kebangkitan Yesus. Nah, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, dia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Nah, ini kan menunjukkan awal dan akhir hidupnya yang di dalam cerita dalam Alkitab, hidupnya Maria Magdalena. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ceritakan awalnya bahwa awalnya waktu Yesus ketemu dia harus mengusir 7 setan daripadanya. Bayangkan aja orang yang pernah ada setan yang satu, betapa itu terganggu, betapa itu susah, terikat. Nah, bayangkan seseorang yang mengalami 7 setan, betapa terganggu, betapa tidak bisa hidup normal sama sekali. Mungkin menyiksa diri, mungkin mau buat sesuatu kepada orang lain, mungkin benar-benar kehilangan kendali di atas hidupnya, tidak bisa dekat kepada keluarga. Nah, bayangkan ini adalah awal yang diceritakan dalam Alkitab. Kita tidak tahu dari kelahirannya, tapi yang diceritakan saat Yesus ketemu dia, itulah separahnya hidup Maria Magdalena. Tapi saat Yesus sudah selesaikan pelayanannya sama Maria dan dia bangkit mau naik ke surga, Maria Magdalena sudah menjadi orang yang sangat dipercayai Yesus. Kenapa saya bisa katakan itu? Buktinya di sini. Saat Yesus bangkit berkata, dia menampakkan dirinya pertama itu kepada Maria Magdalena. Yesus sengaja memilih, dia bisa saja menampakkan dirinya kepada Petrus, kepada Yohanes, tapi dia memilih untuk menghargai, untuk menunjukkan kepada orang lain. Ini yang saya rasakan ya, kenapa Yesus pilih Maria Magdalena? Karena di dalam budaya itu, perempuan tidak punya suara, tidak punya hak kesaksian. Jadi kalau kita dipanggil ya, kalau kita ada kesaksian kita, itu tidak diminta daripada perempuan, tidak dipercayai. Merasa perempuan itu tidak cukup bisa dipercayai, tidak layak untuk memberi kesaksian. Nah, Yesus mau ubahkan budaya itu dan juga mungkin pandangan khususnya kepada perempuan yang pernah paling rendah, itu Maria Magdalena. Orang yang pernah dirasukin roh jahat. Yesus mau membuktikan bahwa hidupnya sudah diubahkan begitu banyak, sudah ditransformasikan. Dia dapat dipercayai dengan kabar terbesar yang pernah ada sepanjang masa. Apa kabar itu? Kabar kebangkitan Yesus. Kan semua sudah lihat Yesus itu mati. Semua sudah lihat Yesus itu disalibkan. Tapi belum ada yang lihat Yesus itu bangkit. Ini adalah kebangkitan Yesus. Adalah kabar terbesar yang pernah ada. Karena Yesus bangkit.
Artinya dia berkuasa atas maut, atas iblis, atas dosa, dan dia memiliki hidup yang kekal. Kalau Yesus bangkit dari kematian, dan dia bisa naik ke surga memiliki hidup yang kekal, itu yang memberi kesempatan untuk kita semua, harapan untuk kita semua, untuk kalau kita juga mati, kita bisa bangkit dan naik ke surga juga. Kalau Yesus tidak bangkit, kita semua tidak bisa bangkit. Makanya kabar kebangkitan adalah kabar terpenting sepanjang masa yang pernah ada. Dan itu dipercayai kepada Maria Magdalena ini. Supaya saat dia kembali kepada muridnya, sekalipun mungkin mereka tidak terima awal-awalnya, Yesus akan membuktikan bahwa yang dia saksikan itu benar. Jadi Yesus memberikan penghargaan yang luar biasa kepada Maria Magdalena ini. Nah, ini adalah awal dan akhir yang diceritakan dalam Alkitab. Bukan awal dan akhir hidupnya. Kita tidak tahu kelahirannya dan kita tidak tahu pelayanan seterusnya yang dia lakukan. Tapi ini adalah yang diceritakan dalam firman Tuhan. Cukup untuk kita melihat betapa jauhnya, betapa luar biasa, betapa hebatnya transformasi Tuhan dalam kehidupannya. Nah, saya mau katakan seperti ini, untuk ada awal dan akhir seperti ini, saat jumpa dengan Yesus dan saat Yesus naik ke surga, perbedaan begitu jauh. Pasti ada perjalanan di antaranya. Jadi kita mau masuk sedikit lagi dalam hidupnya Maria Magdalena ini. Kalau kita lihat dari awal saat dia mulai ikut pelayanan Yesus, itu berkata dalam Lukas 8 seperti ini. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Nah, tidak lama berkata, sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama dengan dia. Nah, itu kan banyak orang mikir hanya laki-laki yang ikuti Yesus. Hanya ke-12 muridnya. No, tidak berhenti di situ. Ke-12 muridnya memang laki-laki. Oke, itu harus yang paling dekat kepadanya. Itu bersama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Nah, ini kan ada berapa? Bukan saja Maria, ada beberapa yang disembuhkan dari roh jahat atau penyakit. Yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Nah, ada berkata yang lain-lain, sampai ada nama Susan masuk, dan banyak perempuan lain. Nah, perempuan-perempuan ini melayani Yesus. Bahkan dikatakan bahwa perempuan-perempuan ini mereka ambil dari yang mereka layani, bahkan mereka sembahkan uangnya, mereka bantu-bantu dalam pelayanannya. Nah, ini yang kita pentingnya kita melihat. Maria bukan satu harinya mungkin sembuh dari roh jahat dan langsung besoknya menjadi orang yang dipercayakan sesuatu yang begitu besar. Ada perjalanannya di mana dia belajar untuk ikut-ikut Yesus. Dan saya juga mau katakan kepada kita bahwa kita jumpa dengan Yesus, kita terima Yesus dalam kehidupan kita. Sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam kita, ruh kita diubahkan, hati kita diubahkan. Nah, mungkin kita tidak langsung menjadi orang yang berbeda total. Mungkin ada prosesnya, ada perjalanannya. Mungkin kadang-kadang, bahkan kadang-kadang kita jatuh kadang-kadang. Mungkin kadang-kadang kita buat kesalahan kembali. Tapi yang luar biasa kalau kita mau mengikuti Yesus, semakin hari semakin diubahkan. Transformasi terjadi. Bahkan ada satu program yang keluar belakangan ini dalam bahasa Inggris namanya The Chosen. Nah, itu kasih seperti gambaran sedikit. Seperti apa mungkinnya hidupnya Maria Magdalena. Nah, ini pun di luar daripada firman Tuhan. Kita tidak tahu persis seperti apa. Tapi saya suka di program ini menunjukkan setelah dia dibebaskan dari roh jahat. Seperti apa kesaksian dia. Nah, ini ada klip sedikit. Ingat, ini bukan persis dari Alkitab yang diceritakan sedikit. Tapi contohnya saat seorang Farisi datang. Yang pernah lihat dia waktu kerasukan roh jahat dan melihat dia sekarang. Seperti apa mungkinnya perkataan Maria pada waktu itu. Untuk itu mari ikuti saya dalam klip singkat ini dari The Chosen. It's you. It's real. Lilith. No, please, don't be frightened. My name is Nicodemus. I ministered to you, Lilith. I don't answer to that name. I am Mary. I was born Mary. But you were called Lilith, yes?
Please, I must go. No, no, please, Mary. I am desperate for your help, Mary. I'm a Pharisee. I'm visiting from Jerusalem. I'm a man of God. And I believe you have experienced a miracle, Mary. I don't understand it myself. But here is what I can tell you. I was one way. And now I am completely different. And the thing that happened in between was him. So yes, I will know him for the rest of my life. Nah ini saya bisa bayangkan, Maria pun mengatakan seperti itu ya. Saya tidak mengerti semua, hanya yang saya tahu, saya dulu seperti ini. Dan sekarang saya beda totalnya. Apa yang terjadi di antara dua ini? Yesus. Saya dulu orang yang dirasukin roh jahat. Saya sekarang orang yang melayani. Orang yang wow, yang nikmati hidup, orang yang bersuka cita. Apa yang terjadi di antara ini? Yesus, Yesus, Yesus. Nah saya mau katakan ini kepada semua pemirsa. Apapun situasimu sekarang. Mungkin melihat situasiku sekarang ini, hidupku hancur. Hidupku seperti ini. Saya terikat. Saya begini, kotornya. Tidak layak. Saya rindu sekali di seperti ini. Apa yang bisa membuat kita diubahkan seperti itu? Apa transformasi yang dapat terjadi dalam kehidupan kita? Namanya Yesus. Dan Yesus mau kepada siapapun kita, dimanapun kita, apapun situasi kita, siapapun pemirsa yang ada hari ini, Yesus mengasihimu. Kalau Yesus mau datang melayani, mencari orang seperti Maria Magdalena, dan bebaskan dia, bukan saja membuat hidupnya sampai normal, tapi mau ubahkan hidupnya untuk menjadi sesuatu yang indah. Mau ubahkan dia untuk menjadi orang yang melayani yang lain. Menjadi orang yang dipercayakan dengan kesaksian besar. Wow, itu saya harus memberi harapan kepada kita semua. Memberi inspirasi kepada kita semua tentang kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang sanggup mengubahkan kehidupan kita. Jadi ini adalah hari ini adalah pelajaran hidup yang terakhir. Dan saya merasa ini yang benar-benar perlu kita semua menyadari. Anugerah Tuhan cukup besar, kuasa Tuhan cukup besar, kasih Tuhan cukup besar, mengubahkan siapapun. Amin. Jadi kita lihat dari awal, itu Maria disembuhkan. Dia langsung memberi hidupnya untuk melayani Yesus, mengikuti Yesus. Dan apa yang terjadi? Dia menjadi sangat setia. Sangat-sangat setia. Bahkan saya lihat, dia berapa kali namanya disebut. Dalam waktu yang penting-penting. Seperti ini. Saat Yesus disalibkan. Tidak semua muridnya ikuti di situ. Tidak semua nama muridnya disebut. Tapi coba perhatikan. Markus 15 ayat 40. Saat Yesus disalibkan berkata, ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Muda dan Yoses serta Salomo, mereka semua telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu dia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan yang lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Nah ini Yesus disalibkan. Mereka yang melihat, mereka yang ikut-ikut. Mungkin juga pernah lihat klip-klip video yang lain di mana kan ada ibu Maria itu ibunya Yesus, ya ada beberapa perempuan selalu diantaranya ini Maria Magdalena. Dia selalu salah satunya yang ada. Bahkan deskripsinya di sini bukan saja dia ikut waktu Yesus disalibkan. Dia juga berkata bahwa dia adalah orang yang telah mengikuti dan melayani Yesus. Melayani bersama dengan Yesus. Praktik dari posisi dia nggak ada papanya. Sampai dia menjadi sesuatu, apa yang dia lakukan? Bagiannya adalah ikuti Yesus. Ikuti Yesus, belajar daripada Yesus. Melayani bersama dengan Yesus. Ada prosesnya, ada perjalanannya. Tidak semua dicatat. Makanya saya mau katakan kepada kita, mungkin kita merasa, oh sudah saya pernah memang keluar dari narkoba, sudah 2 tahun, 3 tahun, atau dari pornografi, atau dulu saya orangnya seperti ini, sudah keluar dari penjara, tapi belum pulih total. Ada memang perjalanan. Yang penting jangan pernah menyerah.
Kadang-kadang pun mungkin Maria Magdalena pernah jatuh juga. Tapi yang penting dia kembali lagi kepada Yesus. Dan Yesus beri kesempatan, Yesus beri pengampunan. Yesus membangkitkan dia kembali. Tidak sempurna selalu, tapi yang penting dia mau setiap hari ikut Yesus lagi, ikut Yesus lagi. Dan Yesus sanggup melakukan sesuatu yang sangat luar biasa dalam kehidupannya. Dan saya percaya dia sanggup juga lakukan itu di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kayaknya ada lagu yang sangat indah di sini. Kasih-Mu mempesona. Wah, oleh Symphony Worship. Mari kita masuk dan bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang hidupku. Amin, sangat indah sekali. Lagu ini yang berkata bagaimana kasih Tuhan menjamah hati kita. Wow, sangat indah sekali sampai tidak ada kata-kata untuk menjelaskan betapa besar, ya betapa luar biasa kasih Yesus. Sampai saya teringat ya dengan ayat-ayat yang mungkin ayat yang paling terkenal di seluruh dunia berkata apa? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah, bukan kecilnya kasihnya. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia karuniakan, dia memberikan, makanya Yesus disalibkan. Banyak orang tidak mengerti, kenapa itu saya lihat Yesus itu disalibkan. Untuk apa Yesus disalibkan? Dia kriminal seperti apa sampai harus disalibkan seperti itu? No, kita harus mengerti salib itu adalah tanda kasih. Salib itu adalah tanda kasih. Itu seharusnya hukuman kita. Kita yang terima hukuman mati untuk kesalahan kita. Mungkin Maria Magdalena tidak mengerti pada waktu itu. Dia sedih-sedih nangis. Lihat dari jauh. Yesus disalibkan. Dia tidak mengerti bahwa Yesus disalibkan itu terima hukuman dia. Untuk semua dosanya, kesalahan dia. Itu Yesus yang tanggungnya. Wow, sangat indah sekali. Nah, banyak orang baca hanya sampai ayat 16. Tidak membaca ayat 17. Berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Bukan untuk menghakimi dunia. Melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Nah, ini kabar baiknya. Yesus itu bukan saja mati-mati disalib dan sampai situ selesai ambil hukuman kita. Tapi jelas-jelas berkata dalam ayat-ayat ini. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, akan diselamatkan, akan memperoleh hidup yang kekal. Siapapun kita, apapun yang kita pernah lakukan. Yesus tidak datang ke dunia ini untuk menghukum, untuk menghakimi dunia ini. Dia tidak datang melihat Maria Magdalena, kamu kerasukan setan, wah jauh daripadaku. No, terbaliknya. Dia layani, dia sembuhkan, dia pulihkan. Bukan saja membuat dia normal kembali. Sampai dia mengangkat dia menjadi saksinya. Mengangkat dia mempercayakan kabar luar biasa kepadanya. Itu yang Yesus sanggup lakukan. Nah sama Yesus datang kepada kehidupan kita hari ini. Dia tidak datang untuk menghakimi kita. Itu bukan tujuannya. Terbaliknya, dia datang untuk menyelamatkan kita. Nah, bagian Maria Magdalena, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dia penuh dengan roh jahat. Apa yang dia lakukan? Dia terima kesembuhan Yesus. Dia terima kasih Yesus. Dan bagian dia adalah mengikuti Yesus. Melayani bersama dengan Yesus. Ikut-ikut dengan kebaikannya Tuhan.
Dan Tuhan yang transformasikan dia. Tuhan yang percayakan hal-hal yang lebih besar kepadanya. Tuhan yang menamakan dia sering di dalam firman-Nya. Menghargai dia. Wow, dengan luar biasa. Sama dengan kehidupan kita. Saat kita tidak bisa selamatkan diri. Bukan kita harus membuat diri kita baik baru datang kepada Tuhan. No, Tuhan datang kepada kita. Saat kita masih berdosa. Saat kita masih jelek-jelek. Saat kita tidak bisa tolong diri sendiri. Dan dia yang selamatkan kita. Dia yang datang untuk transformasikan kehidupan kita. Bagian kita apa? Setiap hari ikut-ikut dia. Setiap hari buat keputusan untuk ikut dia. Melayani dia. Lakukan, izinkan dia lakukan apa yang dia mau melalui hidup kita. Dan kita akan lihat hidup kita benar-benar ditransformasikan. Dan saya alami ini. Saya benar-benar lihat, saksikan ini terjadi di depan mata saya. Saya ingat satu hari, saya khotbah di satu gereja kebaktian sore. Setelah saya selesai, ada orang yang datangin saya. Ada orang yang datangin saya berkata seperti ini, Susan tolong doakan saya. Saya depresi. Boleh nggak saya curhat? Boleh, mereka ceritakan kepada saya. Mereka berkata bahwa saya tadi pagi, saya bukan orang yang beribadah. Saya tadi pagi bahkan ada rencana sudah mau mengakhiri hidupku. Sudah mau bunuh diri. Sudah nggak ada tujuan hidup lagi. Saya merasa udah nggak tahan. Tapi pada saat itu tidak sanggup. Tidak sanggup ambil nyawaku. Terbaliknya ada kerinduan, ada yang seperti Tuhan ingatkan untuk saya beribadah sore hari ini. Jadi saya pergi cari tempat, saya temukan di sini. Dan saya dengar kamu sampaikan firman Tuhan. Tolong sampaikan kepada saya apa yang saya harus lakukan. Nah pada waktu itu saya tidak tahu untuk bagaimana ubahkan hidupnya, keluarkan dia dari depresi, memastikan dia tidak akan bunuh diri dan yang lain-lain. Saya sarankan saja, bagaimana kalau masuk sekolah Alkitab bersama dengan saya. Bagaimana kalau belajar dari firman Tuhan. Jadi daripada duduk di rumah mikirin bagaimana ditinggalkan suami, ditolak oleh keluarga, sendirian, kehilangan segala sesuatu. Daripada duduk di rumah mikirin itu. Gimana kalau datang belajar? Dia setuju, dia masuk, dia belajar. Nah yang luar biasa sekali. Hidupnya diubahkan seperti Maria Magdalena. Bukan saja keluar dari depresi, keluar dari yang gelap. Bukan saja jadi normal. Tapi waktu tamat dari sekolah Alkitab menjadi seorang misionaris. Kembali ke daerah itu. Dan untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Sampai sekarang sudah menjadi ibu gembala. Wah luar biasa. Itu kesaksian dari sekarang ini. Bukan saja seperti 2000 tahun yang lalu. Maria Magdalena dan kesaksian seperti itu masih ada hari ini. Dari Tuhan Yesus yang hidup. Dia yang sudah mati bagi kita. Dia yang sudah hidup bagi kita. Dan saat kita percaya. Saat percaya saja akan kasih-Nya begitu besar. Keselamatan itu, pengampunan itu, hidupnya kekal itu, hadiratnya rohnya itu. Masuk ke dalam diri kita. Membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Dia bukan datang untuk menghakimi kita. Melainkan dia datang untuk menyelamatkan kita. Kalau ada yang hari ini mau terima keselamatan daripada Yesus. Mau buka hatimu, mau hidupmu ditransformasikan. Boleh ikuti saya berdoa seperti ini hari ini. Mari ikuti saya, katakan. Yesus, terima kasih. Engkau mengasihi aku. Sampai Engkau rela mati bagiku. Engkau telah ambil semua dosa-dosaku. Saat ini aku membuka hati. Aku terima hadirat-Mu, pengampunan-Mu, kuasa-Mu masuk dalam diriku. Dan saat ini saya menjadi pengikut-Mu. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Amin. Dengan percaya, dengan bagianmu yang kecil itu, keselamatan sudah datang kepada hidupmu. Luar biasa sekali. Sudah tidak akan pernah binasa, tapi melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau sudah ikuti doa itu, tolong kabarin kami. Sekarang juga WA kami, hubungi kami, ceritakan sudah doa seperti itu. Kami mau ceritakan lebih lagi tentang hidupmu, masa depanmu yang cerah penuh pengharapan. Terima kasih sudah ikuti series ini. Minggu depan kita masuk series yang baru. Sampai kita jumpa lagi minggu depan. Saya Susan Hupang mengucapkan thank you and God bless you all.